Halo sahabat Jejak Lukman, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Jejak Lukman. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin membaca buku tentang kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan tentu kan banyak persepsi publik terhadap pemimpin-pemimpin saat ini. Bagaimana itu pemimpin yang ideal, peran pemimpin itu seperti apa, begitu ya. Ada banyak juga yang kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka masing-masing, baik itu di tataran nasional hingga ke tataran desa. Saya tidak ingin membicarakan siapa, seperti apa, dan bagaimana, tetapi pada kesempatan siang hari ini saya ingin membacakan sebuah buku tentang kepemimpinan. Dalam buku Anjing Hachiko dan Hilangnya Kemanusiaan Kita. Wah, ini di judulnya saja sudah sangat menarik. Anjing Hachiko dan Hilangnya Kemanusiaan Kita. Langsung saja kawan-kawan. Berbicara mengenai pemimpin yang menginspirasi, saya teringat cerita tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Cerita yang sering diceritakan dari mulut ke mulut, dari media ke media, kisah kepemimpinan yang heroik, penuh kepedulian dan merakyat. Alkisah malam itu bersama Aslam pembantunya, Umar berada di suatu perkampungan kecil. Dari sebuah kemah yang nyaris ambruk, terdengar seorang gadis kecil menangis berkepanjangan. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu. Umar melihat seorang perempuan tua tengah menjerangkan panci di atas tungku api. Assalamualaikum, siapakah gerangan yang menangis di dalam? Tanya Umar. Ibu tua itu kemudian menjawab, anakku, ia kelaparan. Umar dan Aslam tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi panci. Umar kemudian tidak habis pikir, mengapa sudah begitu lama dimasak tapi belum juga matang? Karena tak tahan, akhirnya Umar berkata, wahai ibu, apa yang sedang kau masak sebetulnya? Ibu itu kemudian menjawab, kau lihatlah sendiri. Setelah dilihat, maka tertegunlah Umar melihat panci berisi air dan batu-batu. Mengapa engkau memasak batu, Bu? Untuk apa? Ibu itu kemudian menjawab, saya seorang janda, tak punya bahan makanan dan uang. Sementara anakku merengek-rengek terus karena kelaparan. Pada awalnya saya meminta dia untuk puasa, dengan harapan sudah mendapatkan rezeki ketika masa buka tiba. Tetapi rezeki tak kunjung ada, makanan juga hampa. Sementara buka telah tiba. Rebusan batu untuk menghibur anakku agar dia menyangka bahwa ibunya sedang memasak makanan untuk dia sampai pagi nanti. Ternyata usahaku sia-sia. Dia terbangun dan menangis karena lapar yang tak tertahankan. Khalifah Umar kemudian bergetar. Darahnya terasa bergejolak karena malu dan iba. Umar kemudian berkata kepada ibu tua tersebut, mengapa kamu tidak melaporkan hal ini kepada pemimpinmu, Khalifah Umar bin Khattab? Dengan nada lemah, perempuan tadi menjawab, bila Umar memang benar-benar khalifah kami, bila memang dia pemimpin kami, bila dia memang pelindung untuk kami, dia yang harus datang menemui rakyatnya, dan bukan kami yang harus datang ke istananya. Aslam yang mendampingi Umar waktu itu tak tahan menghentikan teriakan tangis janda yang sedang menderita itu. Ia menggertaknya untuk diam. Tapi sang khalifah menutup mulut Aslam dan bergegas meninggalkan kampung menuju istananya. Lalu diambilnya sekarung gandum dan dipikulnya sendiri menuju rumah si ibu tua tadi. Memang benar kata dia. Kalau Umar benar-benar pemimpinku, dia yang harus datang ke rumah rakyatnya yang sedang kelaparan.
Cerita keperkasaan Umar bin Khattab ini juga dituliskan oleh Chris Lowney dalam bukunya yang berjudul Heroic Leadership tahun 2023. Dia menyebut bahwa great leader harus mempunyai 4 pilar kepemimpinan, yaitu self-awareness atau kesadaran diri yang dapat memahami kekuatan, kelemahan, tata nilai, dan pandangan global. Yang selanjutnya adalah ingenuity atau pandai, yang selalu menemukan jalan keluar dalam setiap masalah. Terus kemudian love atau kasih sayang, relasi dengan sesama dan membuka potensi mereka tanpa batas. Dan yang terakhir adalah heroism atau semangat kepahlawanan. Ini bisa kita artikan untuk mengembangkan diri dengan ambisi yang perkasa dan gairah untuk selalu menjadi yang terbaik. Meskipun dengan konteks yang berbeda, dengan dimensi waktu, budaya, dan agama yang tidak sama, konsep kepemimpinan selalu bisa diterangkan dengan benang merah yang serupa. Khalifah Umar di Timur Tengah dan kita yang saat ini berada di Indonesia dengan masa waktu yang berbeda membawa spirit yang sama. Semuanya mengandung suatu pemahaman bahwa leaders come to serve and not to be served. Nah, kawan-kawan, itulah tadi kisah seorang pemimpin yang sangat menginspirasi bagi saya, dan saya yakin ini tidak hanya menginspirasi saya saja, tetapi juga menginspirasi kawan-kawan. Dan itulah tujuan kenapa saya memvideokan ketika saya membaca buku. Itulah tujuannya. Supaya bukan hanya saya sendiri yang mendapatkan pengetahuan baru dan inspirasi-inspirasi yang baru, namun juga kawan-kawan mendapatkan inspirasi yang sama seperti yang saya dapatkan. Kisah kepemimpinan Umar memang banyak diceritakan di berbagai media, dalam berbagai seminar, oleh berbagai motivator. Kisah ini selalu membawa saya pada situasi saya ingin merenung jauh lebih dalam bagaimana peran dari seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Terkadang juga saya membayangkan dengan potret kepemimpinan kita saat ini. Saya teringat dengan salah satu kata bijak. Kalimatnya begini. Pemimpin datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, saya ingin bertanya, pemimpin kita seperti apa saat ini? Gaya hidupnya bagaimana? Dan bagaimana sikapnya di tengah-tengah masyarakat kita? Sama seperti kawan-kawan, saya juga tidak bisa menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi di awal. Kita hanya bisa merasakan tentang bagaimana pemimpin kita saat ini. Itu saja kawan-kawan, tidak banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.